Setiap kali seorang pria masuk penjara, dia memperingatkan pria itu untuk jujur dan mencium istrinya. Namun kali ini terjadi kejadian tak terduga. Petugas ini menyadari sesuatu, mendekati pria itu, meminta dia untuk membuka mulutnya untuk diperiksa. Namun pria itu sama sekali tidak panik. Bahkan dia sangat bekerja sama. Benar-benar petugas tidak menemukan apa-apa, karena malu. Setelah mereka pergi, saat mereka pergi, pertunjukan pelarian dimulai. Pria itu dengan keras, seperti membuka tenggorokan, muntahkan kunci yang disembunyikan di dalamnya. Dan istri memanfaatkan ciuman itu, untuk menyelipkan kunci ke dalam mulutnya. Inilah sang ahli pelarian. Pertarungan ketenaran Houdini. Sejak itu dia terkenal di mana-mana. Namun dia sama sekali tidak puas dengan prestasi itu. Kemudian dia datang ke Chicago yang lebih ketat, menantang pelarian penjara sekali lagi. Penjaga penjara di sini belajar dari pengalaman sebelumnya, mengikat seluruh tubuh Houdini, dan mengancam bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini. Dia hanya tersenyum sinis setelah mendengarnya. Dia sudah mendengar kata-kata semacam itu berkali-kali, bahkan dengan cepat meminta penjaga penjara untuk segera mengurungnya. Mereka tidak lagi menunda untuk menonton pertunjukan. Menggendong Houdini, mereka menuju ke sel penjara. Mereka bahkan meminta bantuan media besar untuk ini, untuk mencegahnya melarikan diri. Di dalam sel penjara, tidak ada apa-apa kecuali bayangan. Sang kepala penjara dengan khawatir mengikat mulutnya dengan kain. Menutup mulutnya. Lihat bagaimana kau akan melarikan diri kali ini. Mereka menunggu untuk melihat lelucon Houdini. Kemudian dengan penuh keyakinan, dia mengusir semua orang. Menunggu hasil keesokan harinya. Mereka baru saja pergi. Houdini langsung melepaskan tangan kirinya yang selalu tersembunyi. Ternyata dia memiliki 6 jari. Kemudian dia melepas salah satunya. Ternyata di dalamnya terdapat sebuah kunci. Inilah rahasia dari seni melarikan diri. Menunggu keesokan harinya. Ketika sang kepala penjara datang dengan penuh keyakinan, Houdini sudah menghilang entah kemana. Popularitasnya kembali melonjak, menjadi master pelarian terbesar saat itu. Dan dia bisa bersama dengan sihir. Terkait dengan pengalaman masa kecil, di sebuah jalan yang kacau, seorang paman sedang membedah seorang wanita. Pertunjukannya yang seperti seni, sangat menarik perhatian Houdini. Dia beruntung dipanggil ke atas panggung untuk membantu. Ketika wanita itu dipotong menjadi 2 bagian, dan kemudian keluar utuh. Pada saat itu, Houdini merasa, jika benar-benar ada sihir di dunia ini, pasti ada pada para pesulap. Sejak itu, dia belajar dari guru. Setiap hari rajin mempelajari buku-buku sulap. Dengan cepat, dia menunjukkan bakat yang luar biasa. Murid-murid lain belajar sulap selama sebulan. Dia hanya butuh 3 hari untuk menguasainya. Ditambah dengan usahanya sendiri. Pada usia muda, dia sudah cukup terkenal. Ini adalah sulap pertamanya yang ditampilkan. Hanya melihat Houdini membawa piring paku. Kemudian, dia membungkuk dan menghisapnya ke dalam mulutnya. Saat penonton mengira itu sudah selesai, tiba-tiba, dia seolah-olah tertahan oleh paku di tenggorokan. Namun